Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Helmi Lestrina Lango Espak GR, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pada SMP Negeri 3 Lobalain, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Rotendao. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenankan saya memaparkan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Pada pemaparan refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik yang akan menjadi acuan refleksi yang akan saya simpulkan. Yang pertama, apa yang Anda percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bapak dan Ibu guru hebat, sebelum saya mempelajari modul 1.1, konsep pemikiran saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, murid adalah seumpama kertas kosong. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya memahami bahwa murid adalah seumpama kertas kosong yang perlu saya isi. Dengan apa saya mengisinya? Dengan ilmu pengetahuan yang sudah usang yang saya terima sejak masa kuliah lalu, dengan pengetahuan tambahan yang saya peroleh melalui pendidikan profesi di tengah-tengah kesibukan dan juang saya antara pekerjaan dan pelayanan, dengan potongan ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan tidak sempurna, bersumber dari diklat-diklat online bersertifikat, serta dibumbui pengalaman-pengalaman yang saya peroleh dari rekan-rekan sejawat. Dalam hal ini sudah dapat dibayangkan seperti apa pola asuh saya dan didik saya yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas. Bagi saya, murid harus mengikuti tanpa protes gaya mengajar serta ilmu yang akan saya berikan. Saya harus menggambarkan pola saya pada kertas itu tanpa melihat keunikan dari tiap-tiap kertas yang berbeda-beda. Tanpa disadari, ini adalah penyebab pasifnya anak yang hanya perlu menerima hasil dari gambaran saya. Pada dasarnya setiap anak dikondisikan serupa serta saya tuntut hasil yang sama. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Sebelum saya memahami materi ini, saya menempatkan diri saya sebagai sumber belajar yang utama, teacher center. Sedangkan murid hanyalah objek pembelajaran. Mereka hanya mengikuti arahan dari saya tanpa ada usaha untuk membangkitkan minat mereka, bahkan menemukan sendiri sumber belajarnya, serta membangun kesimpulan-kesimpulan sendiri terhadap suatu materi ajar. Murid duduk dengan tenang dan diam di dalam kelas sambil memperhatikan saya berceramah. Saya menegur murid apabila saya dapati mereka ribut, berdiskusi, atau bercerita. Saya memarahi murid yang menunjukkan pola aktif berlebihan yang saya anggap mengganggu ketertiban dan kenyamanan di kelas. Sesekali dengan sengaja saya menyakiti murid dengan kalimat-kalimat kasar hanya agar murid merasa malu atau tersengat harga dirinya. Saya tidak mentoleransi kelalaian murid dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Bagi saya, kelalaian adalah bentuk kemalasan dan sikap tidak hormat terhadap guru. Yang berikut pemahaman saya, pembelajaran tidak berpihak pada murid. Saya beranggapan bahwa pendidikan tidak harus berpihak pada murid, apalagi menjadikan diri saya hamba bagi murid. Muridlah yang harus hormat dan takut terhadap guru. Mereka hanya perlu nerimo tanpa harus menuntut lebih daripada gurunya. Level pertemanan antara guru dan murid hanyalah sebatas sopan santun dan rasa hormat yang harus dimiliki oleh murid. Sebab itu, setiap murid harus tahu batasan-batasannya sebagai murid. Selanjutnya, saya mengelompokkan murid berdasarkan level. Saya cenderung memversuskan murid berdasarkan kepintaran, kerajinan, kepekaan, dan kompetensi dengan kebodohan,
kemalasan, sifat cuek, dan berbagai ketidakmampuan murid. Padahal setiap anak harus menerima perlakuan yang berbeda sesuai dengan kodrat keadaan, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Oleh sebab itu, guru harus mampu menuntun anak untuk berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zamannya. Pembelajaran yang saya lakukan di kelas berorientasi pada nilai. Pada akhirnya, fokus saya yang utama adalah poin atau nilai yang dicetak oleh murid. Nilai akhir yang dihasilkan dari tiap-tiap tes, baik lisan maupun tulisan, menjadi sumber penentuan level kognitif setiap anak. Sedangkan kemampuan psikomotorik dan afektif anak hanya sebagai pelengkap untuk menambah poin penilaian. Saya cenderung beranggapan bahwa anak yang kognitifnya baik sudah pasti sikap dan perilaku serta keterampilannya baik. Saya sungguh kilaf bahwa bukan nilai pada kertas yang penting, melainkan budi pekertilah yang utama. Benarlah ungkapan bahwa karisma, dalam hal ini pesona dan daya tarik seperti kecantikan, kepintaran, dan prestasi, dapat membuat seseorang naik mencapai puncak kesuksesan. Tetapi hanya karakter, dalam hal ini moralitas dan perilaku, yang dapat membuat seseorang tetap bertahan pada puncak kesuksesan itu. Yang berikut, kebijakan pendidikan berubah seiring dengan pergantian kabinet. Dalam berbagai diskusi dengan rekan-rekan sejawat mengenai kemajuan pendidikan di era 4.0, saya berasumsi bahwa tidak perlu berupaya lebih mengejar modernisasi pendidikan, sebab ganti kabinet pemerintahan berganti pula kebijakan pendidikan nasionalnya. Nyatanya dunia pendidikan itu harus dinamis dan terus-menerus mengalami perubahan seiring perkembangan zaman. Yang ketujuh, saya berfokus pada pencapaian target belajar. Saya sangat sadari sebagai guru saya masih jauh dari tugas menuntun anak. Yang terjadi adalah perilaku saya menuntut anak. Murid harus menyelesaikan target-target belajar dengan hasil yang memuaskan yang diperoleh tentunya dengan rajin belajar, rajin mengerjakan tugas, aktif, serta memiliki nilai yang memuaskan. Tanpa saya sadari, murid terengah-engah saya kejar sehingga timbul kesenjangan antara yang pintar dan yang kurang mampu. Pada akhirnya dari proses setiap pembelajaran, guru pula dituntut untuk mencapai target kurikulum, sehingga guru menuntut murid harus mampu mencapai kompetensi yang seharusnya mereka dapat capai pada jenjang kelas tertentu. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang saya rasakan bahwa modul ini seperti pintu ajaib yang secara tiba-tiba membawa saya pada perasaan dan pemahaman serta perubahan paradigma yang baru. Modul ini sungguh-sungguh mencelikkan mata saya yang baru melihat suatu keajaiban terjadi seiring dengan perubahan paradigma saya dan gaya mengajar saya. Modul ini menuntun saya memulai cara-cara baru seperti seiring dengan terbukanya wawasan serta pola among saya terhadap murid. Yang pertama, pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Setelah saya memahami modul ini, yang awalnya saya menganggap murid sebagai kertas kosong, sekarang saya memahami bahwa setiap anak sudah diperlengkapi oleh Sang Pencipta dengan sketsanya masing-masing. Guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Tugas guru adalah menebalkan laku baik sehingga menjadi tampak dan laku buruk tersamarkan.
Yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan berhamba pada murid. Guru harus mampu melayani segala bentuk kebutuhan murid, berhamba pada murid, serta memberikan kebebasan pada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif dan inovatif, serta mengembangkan bakat dan minatnya sesuai perkembangan dan kemampuan zaman. Merdeka belajar. Kebebasan yang diberikan guru harus disertai tuntunan dan arahan supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang ketiga, pembelajaran berorientasi pada murid. Pandangan saya kini bergeser dari teacher center menjadi murid, kini menjadi subjek pembelajaran itu sendiri. Sebagai guru, saya hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru tidak lagi bertindak sebagai sumber transfer ilmu bagi murid. Mereka dapat menemukan sendiri sumber belajar dari alam, lingkungan sekitar, serta memanfaatkan media dan teknologi, bahkan belajar dari orang lain yang bukan berprofesi sebagai guru. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan semakin menyenangkan. Guru harus mampu melakukan pembelajaran yang berorientasi pada murid, mengkreasikan pembelajaran yang menyenangkan, serta mengaktifkan murid dengan menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran, membangkitkan minat dan semangat belajar murid, memberi kesempatan pada murid untuk berpendapat dan berekspresi sesuai yang mereka inginkan. Pengalaman belajar yang menyenangkan membangkitkan motivasi belajar murid sehingga mereka menjadi lebih aktif dan kreatif. Yang kelima, guru melakukan refleksi dan umpan balik. Dalam proses belajar, saya memberikan umpan balik positif berupa pujian, dorongan, serta kata-kata yang membangun. Hukuman yang awalnya saya berikan untuk menertibkan murid, saya ganti dengan cara-cara baru yang lebih baik. Kelalaian murid mengerjakan tugas, saya atasi dengan membicarakan sebab dan menemukan solusi agar tuntas mengerjakan tugas. Agar murid menjadi tidak bosan, saya membawa mereka belajar sambil bernyanyi, bermain, menebak nama benda, atau sekedar menyanyikan yel-yel untuk membuat mereka lebih bersemangat. Yang keenam, pembelajaran berorientasi pada budi pekerti. Sebagai guru yang menerima pola baru, saya tidak lagi menuntut siswa harus menghasilkan nilai memuaskan. Murid tak harus bersaing untuk menjadi unggul di kelasnya, melainkan bagaimana dengan kelebihan yang dimiliki mereka mampu berkolaborasi dengan teman dan menjadi tutor sebaya bagi temannya yang kurang mampu. Pada akhirnya murid dapat bekerja sama untuk mencapai keberhasilan belajar. Aspek kognitif tak harus dikejar menjadi lebih utama, melainkan harus diselaraskan dengan budi pekerti luhur. Yang ketujuh, guru sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai guru yang telah berubah, saya menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani dengan setulus hati, ingarso sung tulodo, memberikan teladan, membangun semangat ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan tutwuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Dengan penuh tanggung jawab menuntun anak mencapai segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Guru menjadi agen transformasi pendidikan. Pemikiran saya yang keliru mengenai pergantian dan perubahan kurikulum telah sirna. Kini saya memahami bahwa pendidikan harus selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman. Pendidikan harus terus-menerus bergerak, tidak boleh diam atau statis. Untuk mengimbangi modernisasi pendidikan yang saya harus terus-menerus mengembangkan kompetensi diri, menjadi guru pembelajar dan pembelajar, menghasilkan karya dan inovasi serta tergerak aktif untuk bergerak dan menggerakkan komunitas belajar. Salah satu yang saya tempuh adalah melalui proses pendidikan guru penggerak dengan suatu tujuan untuk menjadi agen penggerak
kepemimpinan pembelajaran, serta agen transformasi pendidikan di lingkungan sekolah. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal yang segera saya terapkan di kelas saya adalah mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Implementasi kontekstual di mana filosofis pemikiran KHD yang saya terima dalam bentuk ide, gagasan, pemikiran, dan konsep segera saya implementasikan dalam tindakan pembelajaran. Sehingga saya mengalami perasaan dan harapan pengembang modul 1.1 di mana guru dan murid berkolaborasi, menginisiasi, menciptakan rasa takjub dan kasmaran dalam proses pembelajaran saya terjadi. Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pendidikan adalah sistem among di mana guru dalam proses pembelajaran di kelas memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid dan menuntun siswa berkembang sesuai kodratnya, serta dapat meningkatkan potensi diri sehingga berkembang sesuai potensi mereka masing-masing, menggali ide, berpendapat, berekspresi untuk mencapai kesejahteraan. Yang kedua yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan murid, merancang dan menciptakan pembelajaran bermakna, menyenangkan, aktif, kreatif, berpikir kritis, inovatif, dan berinisiatif dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam serta memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan yang berhamba pada murid dengan kasih sayang melayani setulus hati, tidak menghukum, tidak berlaku kasar, tidak menuntut, melainkan menuntun murid dalam proses belajar. Yang keempat, penerapan pembelajaran kontekstual dengan memanfaatkan alam lingkungan sekitar dan kearifan budaya lokal menjadi sumber belajar sehingga murid mampu menumbuhkan rasa cinta terhadap sosial budaya asalinya. Yang kelima, penanaman budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan baik dan budaya positif dalam pembelajaran. Yang keenam, membangun kolaborasi dengan warga sekolah, orang tua, masyarakat sekitar dalam program pengembangan pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila serta transformasi pendidikan di lingkungan sekolah. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini adalah pendidik sebagai agen pemimpin pembelajaran yang menuntun segala kodrat anak, menebalkan laku anak yang baik serta menyamarkan laku buruk, dan menuntun anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu, melainkan penanaman budi pekerti dan pembiasaan budaya positif dalam konteks sosio-kultural. Yang berikut, pendidikan sejatinya berhamba pada murid. Sekian pemaparan saya tentang koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, saya Helmi Lestrina Lango, SPAK GR, Guru Pak dan Budi Pekerti, UPTD SMP Negeri 3 Lobalain. Tergerak, bergerak, menggerakkan.